I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that dick. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Saiful Mujib. Rekan saya Wisnawati. Dan saya Tiana Putri. Saya Adawiyah. Saya Ilham Area Kencana. Kami dari Universitas Primagraha. Prodi PGSD kelas FC1. Maksud video ini yaitu sebagai salah satu tugas mata kuliah Bahasa Indonesia yang diampu oleh Ibu dosen Miftah Komala Putri MPD. Selamat menyaksikan. Dah. Ini merupakan halaman utama dari perpustakaan daerah Provinsi Banten. Perpustakaan merupakan suatu institusi yang mengumpulkan pengetahuan, tercetak dan terekam, mengelolanya dengan cara khusus guna memenuhi kebutuhan intelektualitas para penggunanya melalui beragam cara interaksi pengetahuan. Perpustakaan memiliki fungsi informatif, yaitu informasi yang dibutuhkan pengguna dapat dicari di perpustakaan. Setiap pengguna tentu membutuhkan informasi yang berbeda-beda, seperti membutuhkan informasi tentang sejarah, fasilitas kesehatan, objek wisata, dan lainnya. Yaitu yang pertama ada lobby untuk mengetahui informasi tentang perpustakaan. Selanjutnya ada denah perpustakaan yang mempermudah untuk mengetahui ruang-ruangan yang ada di perpustakaan daerah Provinsi Banten. Tersedia loker untuk menyimpan barang-barang dan ada ruangan pendaftaran. Selanjutnya ini merupakan ruangan utama dan ada lemari yang berisi piagam-piagam serta ada pajangan foto-foto dan ada ruang editing. itu ada beberapa buku yang dalam bentuk digital, kita bisa mengaksesnya di situ. Silakan. Koleksi buku yang ada di perpustakaan daerah Provinsi Banten yaitu yang pertama ada filsafat, agama, buku agama Islam, ada buku ilmu sosial, ada bahasa, ada sains, ada teknologi, sejarah, sastra, dan seni. Selanjutnya ada penjelasan mengenai pentingnya literasi membaca. Tentu saja literasi penting untuk dilakukan karena literasi menjadi keterampilan kunci untuk masa depan, karena kemampuan literasi yang baik memungkinkan seseorang untuk memahami, untuk menganalisis dan menggunakan informasi secara efektif. Terlebih di era digital yang terus berkembang seperti ini, informasi tersebar luas dan dapat diakses dengan mudah melalui internet, melalui gadget. Kalau kita tidak pandai-pandai melakukan literasi, sangat mudah kita terjerumus oleh berita-berita yang keabsahannya, kebenarannya ya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Jadi kesimpulannya sangat penting melakukan literasi. Untuk selanjutnya, strategi penting membangun literasi dalam rangka memberantas buta aksara atau meningkatkan minat baca, menumbuhkan budaya literasi masyarakat dan meningkatkan daya saing bangsa melalui program penguatan pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, mencanangkan gerakan literasi nasional
atau disebut GLN pada tahun 2016, di mana gerakan literasi di sekolah termasuk menjadi salah satu program. Dalam membangun budaya literasi yang positif di sekolah, terdapat beberapa strategi yang dapat dilakukan oleh pihak sekolah. Yang pertama, mengkondisikan lingkungan fisik ramah literasi, yaitu hal pertama yang dilihat dan dirasakan warga sekolah. Oleh karena itu, lingkungan fisik perlu terlihat ramah dan kondusif untuk pembelajaran. Sekolah yang mendukung pengembangan budaya literasi sebaiknya memajang karya peserta didik di seluruh area sekolah, termasuk koridor, kantor, kepala sekolah, dan guru. Selain itu, karya-karya peserta didik diganti secara rutin untuk memberi kesempatan kepada semua peserta didik. Buku dan bahan bacaan di perpustakaan, di sudut-sudut semua kelas, kantor dan area lain sekolah. Kemudian langkah selanjutnya, mengupayakan lingkungan sosial dan efektif. Lingkungan sosial dan efektif dibangun melalui model komunikasi dan interaksi seluruh komponen sekolah. Hal itu dapat dikembangkan dengan pengakuan atas capaian peserta didik sepanjang tahun. Pemberian penghargaan dapat dilakukan saat upacara bendera setiap hari Senin. Kemudian langkah ketiga, mengupayakan sekolah sebagai lingkungan akademis yang literat. Lingkungan fisik, sosial, dan efektif berkaitan erat dengan lingkungan akademis. Ini dapat dilihat dari perencanaan dan pelaksanaan gerakan literalitas di sekolah. Sekolah sebaiknya memberi alokasi waktu yang cukup untuk mempelajari literasi. Salah satunya dengan menjalankan kegiatan membaca dalam hati dan atau guru membacakan buku dengan nyaring selama 15 menit sebelum pelajaran berlangsung. Nah, itu dia 3 strategi untuk membangun literasi di dalam dunia pendidikan. Sedangkan di dalam dunia bermasyarakat, konteksnya udah sepertinya beda lagi. Membangun literasi bisa kita mulai dengan hal-hal menyelidiki sumber berita atau mengecek kebenaran sumber berita dan lain-lain. Seperti itu kira-kira agar kita semua terjaga dari kebenaran-kebenaran tentang informasi-informasi yang kita serap. Sekali lagi, pentingnya literasi dilakukan agar kita tidak mudah terbawa oleh informasi-informasi yang tidak bertanggung jawab. Cara mengatasi literasi pada siswa. Yang pertama yaitu memperkenalkan kebiasaan membaca sejak dini. Kebiasaan membaca yang dibangun sejak dini akan membantu siswa menjadi lebih terbiasa membaca dan memperluas wawasan mereka. Orang tua dan pendidik dapat memberikan buku-buku yang sesuai dengan usia dan minat siswa untuk membantu mereka membangun kebiasaan membaca. Membuat lingkungan belajar yang kondusif. Lingkungan belajar yang kondusif dapat membantu siswa fokus dan nyaman dalam proses pembelajaran. Orang tua dan pendidik dapat membuat ruang kelas yang menarik dengan menyediakan peralatan belajar yang memadai seperti buku-buku, papan tulis, dan komputer. Yang kedua, menggunakan teknologi dalam pembelajaran. Teknologi dapat membantu siswa mengembangkan literasi mereka. Orang tua dan pendidik dapat menggunakan perangkat lunak dan aplikasi yang menarik untuk membantu siswa belajar membaca dan menulis dengan lebih mudah dan menyenangkan. Namun, sebagaimana pedang bermata dua, penggunaan teknologi seperti internet dan perangkat lunak juga memiliki efek negatif selain dari memberikan efek positif. Karena itu, pengawasan yang baik
harus tetap dilakukan agar siswa hanya mendapat efek positif dari penggunaan teknologi ini. Yang ketiga yaitu mendorong diskusi dan refleksi. Diskusi dan refleksi dapat membantu siswa mengembangkan pemahaman yang lebih baik tentang apa yang mereka baca. Orang tua dan pendidik dapat mengajak siswa berdiskusi tentang buku atau artikel yang mereka baca, serta membantu mereka merumuskan pertanyaan dan opini mereka sendiri.